Halo sahabat ceria, bagaimana nih kabarnya? Semoga sahabat ceria semuanya sehat selalu ya. Ingat tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya. Nah, bertemu lagi nih sama aku, Rina, dalam video pembelajaran kali ini. Nah, jadi dalam video ini aku akan membahas mengenai praktikum perhitungan eritrosit dan leukosit. Penasaran nggak sih bagaimana cara menghitung eritrosit dan leukosit? Kalau penasaran, yuk kita simak video berikutnya. Adapun tujuan praktikumnya yaitu untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit.
Nah, apa sih fungsi dari larutan Hayem dan larutan truk pada praktikum tadi? Jadi, sahabat, fungsi larutan Hayem itu adalah sebagai pengencer eritrosit. Dia akan memperjelas bentuk eritrosit, mempertahankan bentuk diskoid eritrosit, dan tidak menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan. Sedangkan larutan truk itu memiliki komposisi asam asetat glasial. Dia ini berperan untuk melisiskan sel selain leukosit dan mewarnai sel yang tidak dilisiskan, sehingga memudahkan kita dalam praktikum menganalisis eritrosit dan leukosit. Sahabat ceria, jumlah eritrosit dan leukosit itu harus berada dalam jumlah yang normal. Kalau itu sampai kelebihan ataupun kekurangan, maka dapat memberikan gangguan terhadap tubuh kita. Nah, perlu kalian ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit itu ada usia, jenis kelamin, nutrisi, kondisi, lingkungan, dan aktivitas. Mari kita ulas satu persatu. Usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan mempengaruhi produktivitas seseorang, sehingga akan mempengaruhi jumlah eritrosit dalam tubuh. Jenis kelamin. Pada laki-laki normal, jumlah konsentrasi eritrosit mencapai 5,1 sampai 5,8 juta per milimeter kubik darah. Pada wanita normal, jumlah konsentrasi eritrosit mencapai 4,3 sampai 5,8 juta per milimeter kubik darah. Sedangkan pada jumlah leukosit pada laki-laki dan perempuan normal, leukosit di dalam darah jumlahnya lebih sedikit daripada eritrosit dengan rasio 1:700. Di dalam darah normal, jumlah leukosit rata-rata itu 4.000 sampai 11.000 sel per cc. Faktor yang selanjutnya itu ada nutrisi. Semakin banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dan yang dimasukkan, produksi eritrosit semakin banyak untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh sel di dalam tubuh. Asupan zat-zat gizi tertentu dapat meningkatkan produksi eritrosit, yaitu protein dan vitamin B12. Faktor selanjutnya itu adalah kondisi. Seseorang mengalami kelainan kondisi eritrosit sehingga mempengaruhi jumlah atau bentuk eritrosit, dan adanya luka dapat mengurangi jumlah eritrosit di dalam tubuh. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Orang yang tinggal di dataran tinggi cenderung memiliki jumlah eritrosit dan leukosit lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah. Yang selanjutnya itu ada aktivitas. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme sel agar dapat menghasilkan energi. Sehingga tubuh akan meningkatkan produksi eritrosit dan perlu diketahui saat melakukan perhitungan eritrosit dan leukosit, kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungannya. Nah, kesalahan tersebut dapat timbul disebabkan oleh 3 hal, yakni kesalahan teknis, kesalahan sampling, dan kesalahan peralatan. Yang pertama kita akan bahas mengenai kesalahan teknis. Adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran. Penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan. Pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena bertumpuk atau tidak ada ruang masuk pada hemositometer dan larutan pengencernya. Yang kedua itu adalah kesalahan peralatan. Kesalahan peralatan dapat dikarenakan mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati. Pipet yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit digunakan dalam penyedotan darah dan larutan pengencernya. Yang selanjutnya ada kesalahan sampling. Kesalahan sampling antara lain pada jari itu terdapat alkohol yang belum kering sehingga membuat darah yang keluar itu cepat beku. Terdapat air pada pipet yang baru dibersihkan. Sahabat ceria, sekian dulu video praktikum tentang perhitungan eritrosit dan leukosit. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan sahabat ceria ilmu yang baru ya. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan dan goodbye.